Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berusaha betul untuk menjadikan setiap titipan nikmat ini menjadi penegak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk terus diberi kesehatan, panjang umur di dalam keberkahan, dan rezeki yang luas di dalam keberkahan. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dimudahkan untuk mempelajari risalahnya dan diberi taufik agar semua yang kita pelajari menjadi amal soleh insya Allah. Kita terakhir sampai di mengapa kita beristighfar, kemudian sudah membahas kalau nggak keliru dua fungsi istighfar dan maksiat yang kita lakukan akan berdampak kepada beberapa hal. Ini Pak Sumarlan nggih. Catatan jenengan terakhir apa Pak Sumarlan? Istighfar sampai apa Pak? Sama. Baru dua itu nggih. Nggih. Baru dua itu, nggih. Nggih. Yang berikutnya sampai 6 7 itu apa itu? Itu akibat maksiat gitu. Apa coba dibaca Pak? Misalkan dibuat dosa. Itu dampak maksiat. Itu dampak maksiat. Itu termasuk pembahasan yang fungsi kedua itu. Baik, kita lanjutkan ke fungsi yang ketiga. Yang kedua fungsinya adalah kemarin agar kita tidak menerima dampak dari perbuatan dosa kita. Ditutup aib sama tidak menimbulkan dampak. Dampak diantaranya ya misalnya malas sholat, malas beribadah itu dampak dosa itu. Jadi kalau kita mau beribadah kok berat, itu karena kita noktah hitamnya di dalam hati cukup banyak. Ya salah satunya itu kemudahan digoda setan, salah satunya karena hati yang banyak dosa-dosa, banyak nuktatun sauda atau titik-titik hitam. Jadi ada internal dan eksternal. Orang setan ini menawa kalau memang buruk ya terus-terusan berbuat buruk. Makanya bulan puasa pun masih ada orang yang berbuat maksiat. Padahal setan sudah dibelenggu sebagian besarnya. Kroco-kroconya dilepaskan, tapi yang gede udah dibelenggu. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang berbuat maksiat. Kemudian mau sedekah berat, itu juga dampak dari dosa-dosa itu. Biasanya digondeli sama setan itu. Ojo gitu kan. Hasil kerjamu kesel-kesel kok sedekah. Ini juga dampak dari dosa-dosa. Ini yang kita tidak ingin gitu. Jadi kalau ada dosa maka segera diistighfari. Quran surah Ali Imran 135. Di antara ciri kebaikan seorang muslim adalah ketika dia berbuat dosa, dia langsung beristighfar kepada Allah. Begitu berbuat dosa, ditumpuki istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak khusyuk. Kalau jenengan sudah mulai tidak khusyuk di dalam sholat, itu juga dampak dari dosa-dosa. Jenengan bertanya-tanya, kok sholat kurang khusyuk? Karena kita banyak yang dilihat, banyak yang didengar, banyak yang dikomentari, hal-hal yang sesungguhnya akan terbias di dalam hati. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang menjadi bahan cerita akan terbias di dalam hati. Makanya kadang-kadang orang mimpi malam hari karena apa yang
siang hari dilakukan atau diceritakan. Bar nonton film horor, wengine ngimpi horor. Bar cerita apa nanti malamnya tiba-tiba ngimpi seperti itu. Karena secara asal memang apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, diceritakan itu nanti akan terbias di hati. Akan terbias di dalam hati. Nah, yang demikian itu membuat kita jadi tidak khusyuk. Tidak khusyuk bukan hanya dalam sholat, dalam seluruh aktivitas. Contohnya bersama anak ribut, bertengkar sama anak, adoh kangen, ditelepon kan mulih, wis mulih diseneni. Ini tidak khusyuk. Makanya ada doa khusus kita sudah pernah pelajari dulu tentang bagaimana supaya hati kita khusyuk. Kemudian mudah marah, itu juga di antara dampak dosa-dosa. Apalagi kalau marahnya kepada pasangan, subhanallah. Kalau kita masih mudah mengangkat suara ke pasangan kita, pastilah kita lagi diliputi banyak dosa-dosa. Nah ini kita istighfari supaya tidak berdampak yang demikian. Kemudian ketika seseorang melakukan dosa, rasanya kok natural saja, kayak nggak ada rasa di hati itu merasa bersalah. Orang sedang hibah, itu nggak kerasa bahwa dirinya sedang berhibah. Ya biasa wae. Nah, ini juga dampak dari dosa-dosa. Orang meninggalkan sholat, kok santai wae, itu tuh udah parah banget itu. Padahal bagi orang-orang yang hatinya bersih itu ketinggalan sholat duha wis oleh mikir, wis pikiran banget gitu. Ratangi wengi pikiran banget. Tapi bagi yang diliputi dosa-dosa maka mudah saja, gitu. Natural saja, pokoknya ya rasanya ya biasa wae kaya ngono gitu. Nah ini dampak dari dosa-dosa. Nah kita meminta kepada Allah istighfar, astagfirullah dalam rangka untuk supaya kalau bisa tidak berdampak. Yang nomor 3, fungsi istighfar yang ketiga adalah menyelamatkan dari neraka jahanam. Tentu itu yang kita sangat inginkan, kita terselamatkan dari neraka jahanam. Kalau kita melihat amal kita, ya rasa-rasanya berat untuk menebus surga gitu. Untuk selamat dari neraka jahanam, subhanallah. Rasulullah bersabda, ya ma'saron nisa tasodakna, wahai para wanita tasodakna, bersedekahlah, wa aktsiru istighfar. Ini khutbahnya Rasulullah di dalam sholat Id. Di sini disebut, wahai para ibu-ibu, para wanita, tasodakna, banyak-banyaklah sedekah, dan wa aktsiru istighfar, perbanyaklah istighfar. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, aku melihat kalian banyak menjadi penduduk neraka jahanam. Nah, apa pendalilannya di sini? Maksudnya ternyata Rasulullah memberikan saran kepada ibu-ibu untuk terhindar dari neraka jahanam yang penduduknya banyak di antara mereka adalah dengan tasodakna wa aktsiru istighfar, dengan banyak-banyak sedekah dan banyak-banyak istighfar. Ini meskipun wanita yang disuruh, tentu saja ini berlaku umum untuk kita. Waktu itu ada perempuan yang berdiri, kenapa kami ya Rasulullah, gitu kan. Kenapa kami ya Rasulullah? Intinya di situ adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bersyukur, kurangnya bersyukur. Bersyukur secara umum kita masih bersyukur kepada suami. Demikian juga kita suami, sudah diberi istri yang baik, istri yang solehah kok ora bersyukur ya sama. Maka sekali lagi di antara fungsi istighfar adalah menyelamatkan dari neraka jahanam. Fungsi yang keempat ini menika menghalangi ke neraka jahanam. Kalau ini tadi menyelamatkan dari neraka jahanam. Kalau ini menghalangi dari neraka jahanam. Itu sesuatu yang berbeda, meskipun mirip. Di antara dalilnya adalah kisahnya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini adalah orang yang terkenal sangat-sangat dermawan. Orangnya baik hati, sangat dermawan. Pokoknya dikenal masyhur kebaikannya lah. Kalau ada orang-orang yang hajian, zaman dulu pun sudah ada hajian, zamannya sebelum Rasulullah pun sudah ada hajian, karena memang itu syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Abdullah bin Jud'an itu dikenal sangat baik
Mungkin kita juga di masyarakat mengenal seseorang yang sangat baik, dermawan, mudah memberikan kebaikan-kebaikannya gitu. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana Abdullah bin Jud'an?" Maksudnya piye nasibnya Abdullah bin Jud'an setelah meninggal? Ya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "La yang fa'u," tidak bermanfaat buat dirinya seluruh kebaikannya. Innahu, sesungguhnya dia, lam yakul yauman rabbik firli khotiati yaumaddin. Mengapa? Karena dia Abdullah bin Jud'an itu tidak pernah dalam satu hari pun mengucapkan rabbik firli khotiati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah aku pada hari kiamat. Itulah mengapa istighfar dikatakan sebagai penghalang neraka jahanam. Artinya kalau orang yang beristighfar itu akan terhalangi dari neraka jahanam. Sebaliknya orang yang tidak beristighfar ya nyemplung. Karena dia tidak merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, la yang fa'u, tidak bermanfaat seluruh kebaikannya. Apa yang dilakukan tidak bermanfaat. Innahu lam yakul yauman rabbik firli khotiati yaumaddin. Maka kalau dari keterangan ini kita tahu persis bahwa sungguh istighfar itu sedemikian dahsyat manfaatnya. Sedemikian dahsyat manfaatnya. Jadi ini kalau Abdullah bin Jud'an, namanya udah Abdullah ya. Jadi makanya orang-orang musyrikin itu mengakui Allah sebagai pencipta, rububiyah Allah itu diakui oleh mereka sebenarnya. Namanya Abdullah itu, hambanya Allah itu, tapi ibadahnya ke campur aduk itu. Ada nggak zaman sekarang? Mengakui Allah sebagai pencipta, memberikan rezeki, tapi ketika beribadah, ketika dia memohon kepada Allah dan memohon kepada selain Allah dengan berbagai macam bentuk dan sifatnya, entah karena sebagai wasilah dan lain sebagainya. Makanya berhati-hati nih masalah syirik ini. Namanya Abdullah bin Jud'an. Abdullah artinya apa? Hambanya Allah. Bin Jud'an. Dikatakan la yang fa'u, tidak bermanfaat seluruh kebaikannya. Karena apa alasannya? Innahu lam yakul yauman, sesungguhnya dia tidak pernah satu hari pun mengucapkan rabbik firli khotiati yaumaddin. Ya Allah, ampuni aku di hari kiamat. Maka kemarin kita sudah sempat singgung tentang hari akhirat. Kita harus bertamasya ke kampung akhirat, itu penting. Karena kita akan menjadi semakin yakin bahwa itu yang akan kita lewati. Dengan tahu seperti itu, maka kita akan berhati-hati. Kemudian nomor 5, istighfar adalah cara mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi kan bisa lihat di kisahnya Nabi Soleh ke kaum Tsamud, ketika kaum Tsamud itu nantang cara mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Ini kisahnya di kisah kaum Tsamud. Ketika Nabi Soleh melihat kaumnya itu nantang Gusti Allah, seperti zaman sekarang sudah ada ini. Kapan ndi jarene ono siksa ndi adab mundi. Kemarin pendukung LGBT kan gitu. Mana katanya kalau LGBT itu nanti diangkat oleh Allah, dijatuhkan. Mana coba? Itu LGBT enggak diapa-apain itu sama Allah. Gitu. Iya. Seperti itu. Itu sudah pernah terjadi zaman dulu kaum Tsamud itu. Mana kalau memang benar Allahmu itu bisa mengadab, datangkan sekarang adabnya. Gitu. Maka kemudian Nabi Soleh alaihissalam mengatakan, kenapa kalian minta segera diturunkan azab jika tidak beriman? Kenapa kalian segera minta adab? Laula, seandainya saja, kata Nabi Soleh, engkau beristighfar, maka sesungguhnya rahmat Allah akan diturunkan kepada kalian. Seandainya saja engkau beristighfar, maka rahmat Allah akan diturunkan kepada kalian. Bayangin, orang yang sudah lewat batas seperti itu saja dengan istighfar mendatangkan rahmat Allah. Apalagi kita insya Allah enggak lebih parah dari kaum Tsamud lah. Maka banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Maka sekali lagi, di hari-hari kita berlalu, jangan sampai duduk enggak istighfar. Ya kita tidak tahu dicabut nyawa kita kapan nih. Syukur-syukur kita lagi istighfar dicabutkan mending-mending. Ya semoga kita dimudahkan lisan ini untuk banyak istighfar. Demi Allah kalau kita nggak buat program itu lewat masa
tahu-tahu nggak banyak istighfar loh. Saya saja yang ngajar kepada panjenengan begini, kalau nggak direncanakannya kadang-kadang lewat. Tahu-tahu sudah duha, ya aku istighfar piro ya wisan gitu. Makanya ingat-ingat di atas motor istighfar, di tempat kerja istighfar, istighfar sebanyak-banyaknya. Ini manfaatnya yang kelima udah kayak gini. Kemudian yang keenam, menyebabkan orang masuk surga. Menyebabkan orang masuk surga. Di antara dalilnya adalah Quran surah Al-Imran 135 itu. Orang-orang yang baik, orang-orang soleh itu adalah orang-orang yang ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dia segera ikuti dengan istighfar. Ini yang membuat dia masuk surga. Sebagaimana tadi ada orang berkebaikan tidak istighfar tidak masuk surga, ini orang yang berbuat keburukan pun sebaliknya kalau dia beristighfar masih berpotensi untuk masuk surga. Mungkin jangan bertanya-tanya, yang namanya istighfar biasanya satu paket dengan tobat. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Kan begitu. Ya Allah, saya minta magfirah kepadamu, minta ampun kepadamu, ditutup aib-aib, kemudian jangan jadi dampak. Wa atubu ilaihi, dan saya bertobat kepadamu. Ini beda nggak ini dua ini? Ini sesuatu yang berbeda nih. Kalau istighfar itu berlaku untuk diri sendiri dan orang lain. Orang meninggal atau kita punya saudara, kita istighfari bisa nggak? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu kan kita mengistighfari orang lain. Iya enggak? Ya Allah ampuni dia laki-laki maksudnya. Maafkan dia gitu kan. Rahmati dia gitu kan. Kalau perempuan Allahumma gfir laha. Itu berlaku untuk orang mati dan orang hidup. Kita punya saudara jauh lagi sakit misalnya diistighfari. Itu bisa, tapi tidak dengan tobat. Tobat itu untuk diri sendiri. Wa atubu ilayya, saya bertobat kepadamu atas dosa-dosaku. Dan sesungguhnya kita belajar seperti ini mengharap kesolehan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita juga bisa saling mendoakan. Kalau di antara kita nanti yang dipanggil duluan, istighfari sebanyak-banyaknya. Setiap kali ingat istighfar. Ya kalau jenengan punya anak soleh. Panduannya sekali itu minimal. Jadi gini itu kembali lagi bahwa ibadah itu ada dua selalu, yaitu yang muqayyad dan yang mutlak. Kalau mutlak itu bebas Pak, kapan saja. Saya lagi nggak enak hati istighfar ribuan kali. Seperti yang saya lakukan sekarang lagi agak nggak enak badan ini. Kecetit saya tuh ngangkat ember, tahu-tahu ternyata efeknya luar biasa ini. Subhanallah. Ini udah 2 hari rasanya tuh sakitnya. Ternyata sakit di sini itu bisa sampai ke punggung, bisa sampai ke kepala. Subhanallah sakitnya. Saya ini ngomong agak kurang bertenaga nih. Jadi itu Pak, kalau yang 100 tadi itu terkait dengan zikir pagi, zikir petang. Memang itu panduan khusus, hadis khusus, sebagaimana istighfar 3 kali setelah sholat. Terikat dengan waktu pada sholat, terikat dengan zikir pagi, terikat dengan zikir petang. Adapun Rasulullah menyampaikan setidaknya saya beristighfar 100 kali, iya. Innahu la yughun ala qalbi. Sesungguhnya kadang-kadang hati saya juga tidak tentram, maka saya beristighfar kepada Allah setidaknya 100 hari dalam 1 hari. 100 kali di dalam 1 hari. Adapun jumlahnya terserah. Banyak sekali kisah bahwa ketika mengalami kesulitan dia beristighfar ribuan kali. Sebagaimana saya sampaikan, banyaklah kisah di dalam kehidupan kita yang sesungguhnya terajaibkan dengan istighfar. Saya mengalami berulang kali. Ini saya lagi banyak banget istighfar nih karena saya kondisinya nggak enak nih. Jadi minta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu nggih, istighfar itu untuk diri sendiri dan orang lain. Makanya kita bisa mengucapkan Rabbik firli al-maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu seorang anak mendoakan orang tuanya. Sebenarnya doa muslim yang lain ke muslim yang lain itu juga sampai sama. Cuma kan jarang toh. Jenengan doa tonggone jenengan yang udah 10 tahun mati masih enggak. Faktanya kan enggak begitu. Makanya saya bilang, tolong yang pada belajar seperti ini tuh ingat-ingat jenengan tulis dengan tinta di rumah masing-masing. Saya punya teman ini, doain
Mas Denny mendoakan Mas Yudi mendoakan Pak Sumarlan, begitu. Ini, tentu saja yang meninggal duluan diuntungkan dengan orang yang baik. Demikian nanti yang nandur nanti akan ditanduri oleh orang lain lagi. Oh, yang nandur itu mesti ngunduh, ya kan? Nggak mungkin kita nandur durian panen kelapa, itu nggak mungkin. Gitu. Makanya banyakin doa sederhana. Misalnya kita ingat nama saya, misalnya ingat Pak Mario yang paling besar meninggal, rahimahullahu taala, atau Allahumma gfir lahu, ya kan? Itu nanti sudah dia mendapatkan manfaat atas itu. Kenapa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya 3 yang tidak terputus anak soleh? Karena biasanya sih ndongake anak soleh biasanya. Sebenarnya ini berlaku umum, orang lain pun doain sama statusnya akan tetap disampaikan oleh Allah kepada yang bersangkutan, mendapatkan derajat lebih tinggi di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat ya, Ali Imran 135, bahwa orang akan selalu dalam kebaikan ketika dia berbuat atau keliru dosa, segera beristighfar, segera minta ampun. Yang nomor 7, istighfar itu menjadi ciri kesolehan, ciri kesolehan. Di antara dalilnya yang sering saya baca di pengimaman, kalau dulu masih sering imam di sini, sekarang sudah jarang. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Itu Quran surah berapa? Ali Imran 16-17 kalau nggak keliru. 16-17 dua-duanya nanti itu dibaca nggih. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Itu disebutkan di situ orang-orang yang melakukan istighfar di ujung malam. Hum yastaghfiruna bil ashar dalam ayat yang lain. Jadi orang-orang soleh itu orang-orang yang dia bangun di malam hari, kemudian dia sholat, dia takut kepada Allah, dia mengakui dosa-dosanya, kemudian dia beristighfar sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita berharap menjadi orang soleh, ya istighfar. Jadi istighfar itu menjadi ciri kesolehan seseorang. Kita berusaha betul memperbanyak istighfar, yang dengan itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang soleh. Jadi dengan tahu bahwa surga itu selalu dikaitkan dengan amal soleh. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka artis samai wal ard. Uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulihi. Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu identik dengan kesolehan. Kesolehan identik dengan amal soleh. Maka sekali lagi, banyaknya istighfar akan mengantarkan kepada kesolehan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Sebenarnya sederhana gitu. Pokoknya jangan sampai kita duduk bengong kecuali diliputi dengan zikrullah. Tapi ini kalau enggak ditenani, ya ora tenan. Saya sampaikan berulang-ulang. Coba jangan perhatikan dalam seminggu terakhir ini sudah efektif belum istighfarnya. Kalau belum ya ini berarti masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor 8, fungsi yang ke-8 ini menika meninggikan derajat.
meninggikan derajat. Rasulullah menyebut inna rajula, sungguh ada seorang laki-laki. Dalam riwayat lain innal abda, sungguh ada seorang hamba. La yurfa'u darajatu fil jannah, diangkat oleh Allah derajatnya di surga. Kemudian orang itu bertanya, anna lihadihi, opo iki? Dia tidak merasa berbuat baik, tidak merasa punya amal yang luar biasa. Lah kok diangkat. Maka dia bertanya, anna lihadihi, apa ini? Maka kemudian Rasulullah menjawab, bistighfari waladikala. Allah dalam hal ini Allah memberikan jawaban bistighfari waladikalaka. Atau dalam riwayat lain disebabkan karena istighfar yang banyak dari anak-anakmu. Bistighfari waladikalaka, disebabkan karena istighfar anak-anakmu. Ini yang kenapa disebutkan anak-anak soleh berulang kali ini. Karena memang yang mampu mengangkat derajat orang tuanya istighfar anak-anaknya. Jadi jangan anggap enteng kata-kata Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini baik masih hidup maupun sudah meninggal ya. Ini tuh yang paling bermanfaat buat mereka. Dua hal. Istighfar kita dan sedekah kita atas nama orang tua. Kalau kita sedekah atas nama orang tua, kita dapat dua-duanya. Orang tua dapat, kita dapat perbuatan birrul walidain. Birrul walidain itu pahalanya besar sekali. Mungkin jangan berpikir, nek saya sedekah atas nama orang tua, apakah saya dapat pahala? Ya dapat pahala birrul walidainnya. Makanya sering saya sampaikan kalau jenengan ada program bagus terkait dengan masalah amal jariah, sesekali atas namakan orang tua. Ya, atas namakan orang tua. Saya kemarin cerita sama Pak Tono sama Mas Denny juga tentang saya rencana mau buka tahsin di rumah insya Allah. Tahsin, kegiatan tahsin. Sudah jalan sebenarnya, sudah jalan. Ada 24 ibu-ibu yang ikut tahsin. Saya bilang sama istri itu, sudah waktunya kita berbakti ke lingkungan. Ini 3 bulan ini, sudah bulan ketiga ini. Alhamdulillah, sudah bulan ketiga. Insya Allah programnya gratis. Insya Allah programnya gratis. Kita nggak seperti tempat lain yang menentukan tarifnya, apalagi naudzubillah. Tetapi sejujurnya kita waktu habis di situ. Istri saya itu mulai jam 7:30 sampai jam 10 sekarang setiap malam. Ini bahkan mau tambah sore karena kampung sebelahnya juga ibu-ibunya ternyata mau ikut juga. 24 peserta kita buat 2 gelombang. Buat 2 gelombang. Sebenarnya idealnya itu maksimal 6-6. Tapi sementara ini dibuat 2 gelombang itu sudah mengambil 4 hari karena seminggu masing-masing 2 kali pertemuan dengan 2,5 jam. Biasanya kan orang pertemuan itu 1 jam. Karena model yang disampaikan oleh istri saya itu model modeling. Modeling itu beda dengan setoran. Makanya saya katakan orang ngajar tahsin itu banyak, tapi yang profesional betul ngajarnya itu jarang. Karena yang namanya modeling itu capek. Modeling itu begini. Jadi dengan hadir seperti ini, saya bacakan contohnya. Katakanlah Iqra 4. Saya baca dulu contohnya. Ini standar bacaannya harus clear sampai ke nada-nadanya. Kebetulan nadanya pakai umi. Bacanya Iqra tapi nadanya pakai umi, karena sahada istri saya di umi dan di qiraati. Kita contohi, ya kan? Kemudian Pak Pri baca 1. Kalau belum lolos baca sekali lagi. Habis itu Mas Yudi baca sambil yang lain ngecek. Mas Yudi baca belum lolos, baca sekali lagi. Kan? Kemudian Pak Sumaran baca, gitu, muter. Kan lama itu. Tapi masing-masing ini kalau ada 12 orang berarti sudah 12 kali mendengar. Dan masing-masing mengkoreksi. Pripun Bu bacaannya Pak Pri? Oh masih salah di bagian ini. Itu tahu. Dengan cara seperti itu memang lama, tapi hasilnya itu jauh lebih efektif. Dibandingkan orang datang halaman 4 baca di depan ustazah, itu susah dapat clear itu. Susah dapat clear. Bayangkan dengan sekali pertemuan kalau 12 orang berarti sudah 12 kali mendengar. Ingat loh Bapak-bapak semuanya. Yang namanya menghafal Quran saja, semuanya sepakat kok. Enggak ada hubungannya dengan kecerdasan sebenarnya. Hubungannya dengan banyaknya mengulang. Jadi semua penghafal Quran ditanya, apa sih tips terbaiknya? Banyaknya mengulang.
Oh, cerdasnya kayak apa kalau nggak banyak mengulang ya lupa. Makanya sering saya katakan, saya menghafal satu ayat itu mungkin bisa ribuan kali saya baca mungkin. Bisa ribuan kali loh dibaca. Bayangkan, proses menghafalnya itu sendiri sudah pahala banyak kan. Sehingga nanti sudah hafal bibir. Hafal bibir itu maksudnya kayak ngaten. Jenengan tiba-tiba disuruh imam di depan bupati. Kalau jenengan hafal bibir, itu nggak akan keliru. Walaupun hati jenengan berkecamuk karu-karuan. Ya jenengan imamnya di depan presiden misalnya. Nah, orang karu-karuan pertama nih. Tiba-tiba jenengan ditunjuk, nggak direncana ya. Kalau direncana jenengan mungkin sudah merencanakan. Nggak direncana tiba-tiba jenengan ditunjuk untuk imam di depan orang yang jenengan anggap dihormati. Itu iso hilang kabeh itu. Bisa hilang semua itu. Supaya tidak hilang caranya bagaimana? Itu hafal bibir. Jadi kita bibirnya nggak sadar pun udah bunyinya kayak gitu. Makanya dengan lihat ada toh orang-orang yang dalam kondisi pingsan dia masih murojaah. Ada nggak di video itu? Orang dalam kondisi pingsan tapi masih baca kayak gitu kan? Itu udah hafal bibir itu. Nah, hafal bibir yang dalam jumlah banyak itu nanti masuk ke hati insya Allah. Itu yang saya lakukan gitu. Jadi makanya saya hafalan yang lama banget pun tetap ingat. Karena dulu ketika menghafal itu ribuan kali bacanya. Ribuan kali bacanya. Sampai mana tadi kok bisa cerita sampai ke sini tadi? Jadi meninggikan derajat. Jadi diulang-ulang yang namanya doa untuk orang tua kita, doa untuk teman-teman kita. Pokoknya jangan pelit untuk mengistighfari diri sendiri dan mengistighfari orang lain. Jangan pelit, jangan punya tetangga. Kadang-kadang kan kita gini, itu nggak punya orang tahu belum yang masjid ya, istighfari aja. Kita tuh ingin sungguh-sungguh dia ke masjid atau enggak gitu. Jadi kan punya target, minggu ini aku mau istighfari yang bersangkutan lah, berfungsi untuk dia. Oh ya, tentang tahsin tadi, sampai tahsin itu. Jadi kita rencana diadakan di rumah. Kenapa? Di masjid itu sering benturan waktunya. Di sana tuh masih ada sholawatan berjanji di masjid tempat saya tuh, jamasan namanya. Kemudian malam minggunya apa, akhirnya kadang-kadang terganggu. Sementara kita butuh waktu yang panjang. Ya dengan kondisi rumah yang seperti itu Pak Eko, kita bersihin. Kemudian kemarin saya sudah sampaikan ke Pak Tono, saya butuh meja-meja seperti ini. Mungkin butuh sekitar 20. Nanti mau jenengan yang mau ikut ini ikut investasi di sana dan butuh alat peraga itu yang pakai besi itu loh. Berserta paket ini sekitar mungkin habisnya satu alat peraga itu kalau nggak salah satu paket 200.000. Saya butuh 2. Kenapa? Yang itu dudukan itu loh. Dudukan beserta dengan ikro yang segini ini loh. Pakainya ikro saya Mas. Kalau Umi kan harus lembaga. Yang bebas itu kan ikro. Tapi metode pengajarannya Umi sebenarnya. Kalau ikro kan, kalau Umi kan harus kita dalam bentuk lembaga. Kiroati kita harus lembaga. Walaupun kita sadahnya dari sana, kita kalau mau mengajarkan Umi di luar itu harus pakai lembaga. Jadi kita bukunya kan beli bukunya itu dengan syarat. Kalau ikro kan bebas. Plus buku ikronya. Jadi nanti buku ikronya ya mungkin kalau buku ikro mungkin sebanyak-banyaknya ya. Karena nanti buku ikro itu nanti diberikan kepada santri. Kepada santri. Kalau yang meja seperti ini kan jenengan lebih tahu tempatnya. Kalau yang peragam mungkin harus saya yang beli sendiri karena kita yang tahu yang dibeli apa. Kalau nggak salah harganya 200.000 kalau nggak salah satu paket itu. Yaitu yang kita lakukan sekarang seperti itu. Mudah-mudahan menjadi penegak untuk lingkungan. Targetnya adalah menghilangkan buta huruf Al-Quran setidaknya di lingkungan terdekat. Sebenarnya bisa aja di sini loh. Kalau ibu-ibu ada yang mau, bisa aja di sini sebenarnya. Asal waktunya bisa diatur. Kita ngobrol sama istri karena waktu kita memang habis total di situ. Sementara tidak dipungkiri kita pun jelas punya kebutuhan untuk anak-anak di pondok. Makin tambah anak di pondok makin banyak kebutuhan. Kita rencana akan membuka donasi untuk setiap satu orang. Mungkin kalau di luar kan satu kali pertemuan 10.000. Kalau
resmi lembaga itu sekitar 15.000 satu kali pertemuan. Ketika istri saya ngambil syahadah itu dulu satu kali pertemuan 15.000. Itu 1 jam. 1 jam pembelajaran. Nah, kita rencananya mungkin per orang mungkin 1 bulan 100.000. Dengan 8 kali pertemuan, per pertemuannya 2,5 jam. Itu mungkin cepat selesai insya Allah. Karena model-modeling seperti itu tuh progresnya itu bareng-bareng. Nggak ada istilah bodoh pinter, nggak ada. Jadi kalau ada temannya rambat banget, ya pokoknya sampai dia bisa. Ternyata model seperti itu tuh bagus. Ternyata yang pinter banget pun, yang dalam tanda kutip rodo bodoh pun tetap bisa mengikuti. Karena dia dengar 12 kali, betul. Akhirnya dia pun paham. Ya kalau udah sepuh banget, ada yang 60 tahun kan di situ. Itu agak berat, tapi ya pada akhirnya bisa. Bayangin loh. Itu kalau mau ngaji malamnya, pagi-pagi subuh itu udah pengumuman ibu-ibu. Jolali nanti malam ngaji sama Bu Rina. Saking semangatnya, bayangin. Masya Allah. Masya Allah. Jadi nanti kalau jangan mau ikut partisipasi membebaskan buta huruf Al-Quran, menanggung 1 orang atau setengah orang. Insya Allah 1 orang 100.000 lah. 1 bulan dengan 8 kali pertemuan 2,5 jam. Kalau di luar udah berapa kayak gitu itu. Ya itu tujuan akhirnya ya terus terang nanti untuk kegiatan, semuanya kembali ke kegiatan Al-Quran. Dana masuk ke kita itu semuanya paling penting juga ke pondok. Penggunaannya jadi mungkin dapat pahala multi istilahnya itu. Pahala sedekahnya, pahala penggunaan setelahnya. Memang kita berusaha seperti itu. Kalau ada sesuatu yang dari orang lain, kita berusaha memaksimalkan agar pelaku sedekah itu mendapatkan pahala optimal. Jadi juga butuh ilmu kan, pahala optimal kan butuh ilmu. Kita sudah belajar tentang itu semua, insya Allah paham. Saya baru pengumuman di sini nih, belum di masjid lain tentang ini. Karena saya ngobrol tidak sengaja dengan Pak Tono gara-garanya kemarin. Habis pulang Jumatan, jadi ngobrol dengan Pak Tono di warung sotonya beliau. Akhirnya ya jadi seperti ini. Mudah-mudahan jenengan nanti bisa ikut partisipasi. Kemudian yang ke-9, ini mudah lapang rezeki. Ini fungsi istighfar yang ke-9, mudah lapang rezeki. Saya cerita ke jenengan cerita. Saya sebenarnya sudah ceritakan di Gunung Sempu ini tentang, karena barusan kisahnya. Hari Ahad kemarin anak saya pulang, Azizah sama Aisyah. Kalau anak perempuan pulang itu kebutuhannya banyak Pak Eko. Kalau Amar pulang aja 100.000 saya cukup. Jadi kalau Azizah sama Aisyah pulang, kan ini udah 3 bulan ketiga nih di sana. Udah boleh dijenguk sehari itu. Pagi jam 8 sampai jam 8 malam. Wis kebutuhannya warna-warna sing softtek lah, sing kusut-kusut inilah macam-macam. Kemudian habislah 2 juta gitu, hari itu. Dan kita memang sejak hijrah tidak pernah punya uang lebih dari itu. Jadi saya itu tidak pernah punya uang lebih dari 2 juta. Beda dengan dulu ketika lagi longgar. Jadi ketika hari itu keluar semua, malam itu kita nol uangnya, nggak punya uang sama sekali. Gak, otomatis bensin juga habis, muter-muter hari itu. Malam Senin saya nggak ngajar. Saya memang sengaja malam Senin itu tidak ada jadwal. Saya ke masjid belakang rumah, Masjid At-Taqwa, dekat rumah. Pulang di depan rumah tahu-tahu meledak itu. Ban belakang motor, buar itu. Sobek gitu. Karena saya kurang teliti, ternyata hari berikutnya saya ke bengkel, Pak Ustadz, kalau sudah ada rambut-rambut kelihatan, itu segera ganti. Kalau enggak ini bahaya. Ternyata benar, saya ngalami itu. Ini peringatan juga, ilmu juga nih. Jadi kalau jangan punya motor, kok wis gundul banget nganti ketok benangnya itu, segera ganti. Kalau enggak itu membahayakan. Itu alhamdulillah di depan rumah. Saya katakan ke istri, karena itu mau langsung dipakai istri ngajar kan. Saya pulang dari masjid, biasanya motor dibawa istri untuk ke Masjid Ar-Rahman. Saya katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Itu doanya. Inna lillahi wa inna ilaihi, sesungguhnya semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah. Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau musibah tadi itu menjadi pahala buat kami,
dan gantikan dengan yang lebih baik. Sambil mikir, gantinya nganggo apa? Oh, nggak pegang uang. Sambil mikir besok ini bagaimana ini? Ya kan? Sambil mikir gitu. Sebagaimana sejarah turunnya tadi, doa tadi. Jadi kan tahu sejarah turunnya doa tadi. Allahumma jurni fi musibati fakhlufni khairan minha. Itu doanya siapa? Doanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Abu Salamah. Nama aslinya Hindun. Ketika meninggal oleh Abu Salamah, Rasulullah bilang ke Ummu Salamah, berdoalah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Berdoalah, jadikan musibah meninggalnya suamimu itu sebagai pahala buat atas kesabaranmu dan mohon ganti yang lebih baik. Sambil mikir Ummu Salamah, lah sing luwih apik timbang Abu Salamah ki sapa? Di antara para sahabat udah sahabat top itu. Sahabat yang sangat top banget. Lah terus nek dhek mati iki lah kukun bojo karo apa meneh maksudnya. Paham nggih? Kemudian datang perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Ummu Salamah. Bahkan udah di puncak kebaikan saja masih Allah gantikan dengan yang lebih baik. Maka para sahabat sejak itu mempraktekkan walaupun sandal jepit potol berdoa innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma jurni fi musibati fakhluf li khairan minha. Dah itu saya berangkat ke tempat tahsin itu. Sambil mikir, ini motor bagaimana besok dan saya butuh bensin untuk ke Sorosutan. Uang habis, bensin habis. Pulang dari tahsin jam 10 itu. Istri saya bawa amplop. 3 bulan ini nggak pernah. Memang kita sama sekali nggak ada urusan dengan itu. Kemudian isinya 400.000. Isinya 400.000 amplop itu. 300.000 untuk ganti ban pas. Ban dalam luar karena itu. Kemudian 100.000 untuk bensin. Bayangkan sekarang. Apa yang ingin saya ceritakan ke jenengan? Ini bukan persoalan jumlah. Saya berkebutuhan hari itu segitu kebutuhannya. Berarti kalau saya punya kebutuhan 100 juta, 200 juta, mungkin enggak Allah penuhi? Mungkin dengan istighfar. Dengan istighfar, saya yakin Allah akan penuhi. Nah yang seperti ini tuh keajaiban, walaupun mungkin jumlahnya sangat besar. Bayangkan sekarang, dulu uang segitulah apalah artinya. Sekarang uang segitu bisa menjadi manfaat yang sangat besar. Bayangkan, orang yang memberikan itu setiap roda berputar dapat pahalanya, bayangin. Dan tidaklah motor saya dan mobil saya pergi kecuali ke kajian dan ngantar anak pulang sekolah ya. Apalagi mobil itu hanya pergi ke kajian lain, nggak pernah ke tempat-tempat yang aneh-aneh. Kita wisata aja udah nggak pernah kok. Jadi kegiatan mobil saya itu hanya kayak gini ini aja. Itu masya Allah. Jadi dengan nanti dananya longgar. Infak terbaik itu untuk jihad fisabilillah. Quran surah Al-Baqarah ayat 273. Setiap infak di dalam Al-Quran disebutkan untuk banyak hal. Orang tua, anak yatim, orang miskin. Tapi khusus untuk jihad fisabilillah, satu ayat khusus Al-Baqarah 273. Makanya saya sampaikan kepada panjenengan karena sekali lagi ini bukan karena saya sebagai pengajar. Saya sudah sampaikan juga kemarin di Miftahul Jannah. Ini karena jenengan kan bisa ngaji dengan siapa saja. Ketahuilah di antara infak yang akan mendapatkan pahala paling besar di antaranya adalah infak kepada jihad fisabilillah. 273. Coba jenengan baca, Pak. Artinya aja. Jamnya betul nggak sih itu? Betul ya? Sudah ketemu Pak? Dibaca Pak, artinya aja. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat oleh jihad di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah itu kalimat terakhir itu kan dan infak terbaik yang kalian miliki di jalan Allah, Allah mengetahui itu semua.
Makanya kalau jangan lihat orang-orang seperti Ustadz Firanda itu udah nggak mikir apa-apa itu. Memang pekerjaannya untuk mikir umat. Dan di zaman Rasulullah memang begitu. Saya merasakan dulu saya idealis. Enggak lah, saya dakwah ya saya usaha harus keras. Ternyata nggak bisa. Itu sudah pilihan hidup. Sementara dari sisi kita sebagai pendakwah, dalilnya adalah Quran surah Yasin ayat 21. Kita nggak boleh. Apalagi kok narif, subhanallah. Kata Allah, Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kata Allah, ikutilah orang-orang yang tidak minta balasan kepada kalian. Makanya orang-orang pendakwah itu menjaga diri banget dari hal yang seperti itu. Dia cerita kecuali dalam kondisi sangat mendesak saja. Karena secara asal memang harus menjaga diri seperti itu. Sementara dari pihak jenengan, dalilnya Al-Baqarah 273 itu. Bukan sekali lagi, ini kaitannya dengan yang saya sampaikan tadi adalah pemudah rezeki. Maksudnya apa? Saya dapat solusi malam itu. Bayangkan, uang 400.000 itu bisa menimbulkan pahala sangat besar. Mungkin ada orang yang punya uang ratusan juta tapi tidak menimbulkan pahala. Tapi ada dengan 400.000 bisa jadi ngajar, bisa jadi ban motor yang muter tiap hari ke satu kegiatan lain. Itu dahsyatnya itu. Tahu nggak kenapa ada yang nyangoni 400.000 waktu itu? Ini udah bulan ketiga kan? Ada dosen 3 orang ikut tahsin dari nol. Ini dosen mungkin pintar ngajar, tapi tahsin masih nol. Itu masih betul-betul ikut yang kelas yang rendah. Mungkin karena dia dosen mikir sendiri. Dia sendiri biasa ngajar dibayar mungkin kan? Jadi dia mungkin mikir sendiri, pulang itu masukin amplop ke istri saya itu. Lepas dari semua itu, yang pasti buat saya malam itu adalah solusi. Nah ini buah dari insya Allah buah dari istighfar. Saya insya Allah termasuk yang nggak putus istighfar. Nih. Quran surah Nuh ayat ke 10, 11, 12 dalilnya. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah engkau kepada Rabbmu karena sesungguhnya Rabbmu itu maha pengampun. Kepada siapa ini perintahnya? Kepada kaumnya Nuh alaihissalam. Orang yang berlebih-lebihan di dalam perbuatan dosa. Nuh alaihissalam adalah Abul Basar yang kedua, bapak kita yang kedua. Bapak kita yang pertama adalah Adam alaihissalam. Dari Adam ke Nuh nggak ada kesirikan. Ada dosa pembunuhan tapi nggak ada kesirikan. Di zaman Nabi Nuh mulai ada kesirikan. Maka dihabiskan oleh Allah seluruhnya kecuali yang ada di dalam kapal. Maka kita itu keturunan Nuh. Ada 4 Nabi Nuh punya anak. Salah satunya percampuran-percampuran ke kita ini. Makanya juga ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang putih, bercampur-campur. Asalnya tuh murni ini, yang 4 ini. Tapi campur-campur jadi seperti kita di coklat, jadi orang kayak gini lah. Ada yang hitam, ada yang macam-macam, ada yang orang Indonesia ya. Dari situ kita tahu bahwa dosa syirik itu dosa yang subhanallah dihabiskan oleh Allah. Disisakan yang tidak berbuat syirik. Sampai sekarang akhirnya terjadi kesyirikan lagi. Tetapi ditahan oleh Allah sepanjang ada Nabi Muhammad SAW. Nanti kita di belakang akan bicara itu tentang mengapa kok belum diturunkan azab sekarang orang-orang yang LGBT. Karena masih ada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kepedean orang-orang yang berbuat jelek itu, nggak diadab, nggak diadab. Itu kan ada orang-orang soleh di antara kalian. Kalau nggak ada orang soleh udah habis kalian. Ini nanti ada dalilnya nanti di antara fungsi istighfar. Kalau bukan karena ada orang-orang yang masih istighfar, orang soleh di antara kalian udah habis kalian itu. Allah udah menyebutkan di dalam kisahnya Nuh jelas dihabiskan total, disisakan yang beriman kepada Allah saja. Makanya dikatakan Abul Basar yang kedua, bapak yang kedua ya Nuh alaihissalam, karena seluruh manusia zaman sekarang adalah keturunan Nuh alaihissalam. Keturunan Adam iya, tapi setelah itu keturunan Nuh alaihissalam. Kata Allah, yursilis sama'a alaikum midrara. Jikalau engkau beristighfar walaupun kalian jahatnya luar biasa, akan diturunkan hujan yang lebat yang penuh dengan berkah. Tetapi yang terjadi sebaliknya, karena tidak beristighfar, turun hujan lebat tapi turun hujan lebat yang musibah. Yang selamat yang hanya ada di kapal itu. Bayangkan coba kita merenung, Bapak-bapak Ibu Saudara. Kita merenung betapa dahsyatnya istighfar itu. Menyelamatkan dunia istilahnya itu. Kemudian wa yumdidun bi amwalin wa banin wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Allah akan tambahkan kepada kalian amwal, harta dan anak-anak, wa banin dan anak-anak. Makanya di antara fungsi istighfar adalah menambah kesuburan. Ini yang sering saya sampaikan. Sampai akhirnya
terakhir saya sudah mulai konsentrasi ngajar, properti udah mulai tinggalin, pokoknya saya bilang istighfar sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah sekarang anaknya 3. Jadi ini dalil dari Allah langsung jelas bahwa kesuburan bisa diperoleh dengan istighfar. Jadi kalau ada orang nanya nggak punya anak, ini banyak-banyak istighfar. Banyak istighfar otomatis dengan menjauhi maksiat. Nah ini fungsi yang ke-9, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.